Perkenalkan, saya Mo Ardiansyatmaja dari kelas PTUD kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari ayam atau unggas. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai organ eksterior dari ayam tersebut. Yang pertama ini ialah ayam jantan. Ayam jantan ini memiliki jengger berwarna merah, kemudian memiliki paruh yang lumayan panjang karena dia merupakan unggas darat. Dia juga memiliki bentuk tubuh yang besar, kakinya juga besar. Ayam jantan ini juga memiliki tubuh yang gagah seperti itu. Kemudian ekornya sendiri juga bisa dibilang cantik. Ekor ini juga dapat membantu dia untuk menarik lawan jenisnya atau unggas betina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ respirasi dari unggas sendiri. Organ respirasi atau sistem pernapasan di sini berawal dari hidung yang memiliki fungsi sebagai tempat penghirup udara untuk bernafas. Selanjutnya, dari hidung akan dilanjut ke laring yang memiliki peran sebagai pencegah masuknya benda-benda asing ke dalam tenggorokan dan juga sebagai jalur pengatur untuk masuknya udara. Setelah dari laring, selanjutnya akan menuju ke trakea, di mana trakea ini memiliki fungsi sebagai penghubung laring dengan bronkus dan menjadi jalan masuknya bagi udara. Selanjutnya akan masuk ke bagian sring atau cauda laring yang memiliki fungsi sebagai kutub penjaga keseimbangan tekanan udara dan juga sebagai penghasil suara pada unggas. Nah, selanjutnya dari sring ini akan dilanjut ke bronkus, di mana memiliki berperan sebagai percabangan dari trakea. Kemudian organ yang terakhir ialah paru-paru, di mana memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran udara. Nah, paru-paru ini merupakan organ terakhir yang ada di sistem pernapasan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan atau sistem digesti. Nah, organ pencernaan ini dimulai dari paruh yang memiliki fungsi sebagai pengambil pakan ataupun minum pada unggas. Selanjutnya dilanjutkan ke esofagus dan diteruskan menuju crop ataupun tembolok yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpan pakan, tempat bekerjanya enzim amilase, dan juga tempat fermentasi pakan. Setelah itu dilanjut ke proventriculus yang memiliki fungsi sebagai tempat penghasil HCl dan juga pepsin. Nah, di proventriculus ini pakan akan lewat secara cepat dan masuk ke dalam gizzard ataupun ampela. Adapun gizzard memiliki fungsi sebagai pemecah pakan secara fisik dengan bantuan grit. Nah, setelah dicerna di ampela, maka pakan-pakan ini nantinya akan masuk ke dalam usus kecil untuk diserap nutrisinya. Setelah diserap nutrisinya, kemudian pakan akan menuju ke usus besar atau seka, yakni untuk mengalami atau terjadinya penyerapan air. Selanjutnya, setelah dari usus besar, maka pakan tadi akan menuju ke kloaka, di mana memiliki fungsi sebagai tempat pengolahan sisa-sisa pencernaan ataupun feses. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi dari unggas jantan, yaitu ada dua. Yang pertama ada testis dan juga yang kedua ada uretra. Nah, testis ini membantu ternak atau membantu unggas dalam memproduksi sperma. Dan kemudian sperma akan disalurkan ke uretra untuk dikeluarkan. Uretra ini juga memiliki fungsi sebagai tempat pengeluaran sperma. Dan uretra ini pada unggas terletak atau dikeluarkan di saluran yang hampir sama, yaitu pada kloaka. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai unggas jantan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unggas betina. Di sini salah satu contoh yang saya gunakan ialah ayam betina. Tampilan eksterior dari ayam betina ini yang pertama ialah bulu ayamnya, yang dimana bulunya bisa dibilang kurang mencolok daripada yang jantan. Kemudian bisa dilihat jenggernya
lebih kecil daripada yang daripada yang jantan, dan juga yang gelambir bawah ini. Selanjutnya bentuk badan ataupun postur badan dari betina ini lebih besar ataupun lebih besar daripada yang jantan, dan juga tampilan dari bentuk badannya itu tidak ataupun kurang gagah daripada yang jantan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada unggas betina. Yang pertama ini ada ovarium yang memiliki fungsi untuk mensintetis sel telur. Kemudian juga ada oviduct yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan juga isthmus. Nah, nantinya sel telur itu akan dikeluarkan oleh ovarium dan akan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian masuk ke magnum dan juga masuk ke isthmus. Di dalam magnum dan isthmus akan terjadi sekresi putih telur dan pembentukan kerabang telur. Selanjutnya, telur akan masuk ke uterus dan terjadilah pembentukan cangkang telur. Nah, telur ini akan dikeluarkan melalui kloaka dari unggas sendiri. Selanjutnya, adapun penyakit pada unggas, yang pertama ialah Newcastle disease. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang organ pencernaan, pernapasan, dan juga syaraf pada unggas. Adapun beberapa gejalanya ialah terjadinya pembengkakan pada kelopak mata, pendarahan pada proventriculus. Lalu, cara mengatasinya ialah dengan membuat kondisi tubuh unggas membaik, yaitu dengan pemberian vitamin serta antibodi pada unggas. Kemudian penyakit yang sering terjadi pada unggas ialah CRD atau Chronic Respiratory Disease, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang pernapasan pada unggas karena adanya kadar amoniak yang tinggi. Adapun gejalanya yakni munculnya lendir pada mata dan juga hidung unggas, dan terjadi pembengkakan pada mata. Lalu cara mengatasinya ialah dengan melakukan manajemen ternak yang baik serta sanitasi kandang yang baik juga. Selanjutnya, penyakit yang sering terjadi ialah AI atau avian influenza, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan pada unggas dan disebabkan oleh virus influenza tipe A. Nah, adapun gejalanya yakni jengger, kelopak mata, serta telapak kaki dan perut itu tidak ditumbuhi bulu. Kemudian adanya pendarahan pada kaki berupa bintik-bintik merah, dan juga keluarnya cairan dari mata dan hidung. Kemudian juga ada pembengkakan pada muka dan kepala, terjadinya diare dan batuk. Kemudian cara mengatasinya ialah dengan membuat kondisi badan ternak membaik serta merangsang nafsu makannya, yakni dengan pemberian vitamin serta mineral dan juga pemberian infeksi sekunder berupa antibiotik. Dapat pula diberikan pemanasan tambahan pada kandang unggas itu sendiri. Pemanasan ini berguna untuk mematikan virus ataupun bakteri yang ada di dalam kandang, sehingga kandang bersih dan ayam terhindar dari penyakit.